punya, dan juga ada yang dari kementerian bahwa tolong disertakan dengan audio. Jadi kebanyakan dia kayak openingnya itu kan sebelum masuk ke pidatonya perwakilan gugus tugas, itu saya yakin ada informasi penting di depannya itu. So, dia bernyanyi lama sekali, dan saya sempat logika ada melihat, saya lihat gambar, oh ini sosialisasi COVID. Nah saya harap itu bisa ada, dia harus berbicara gitu dengan bahasa yang sederhana supaya yang gerahita bisa mengerti, dan kami yang tunanetra juga bisa tahu, karena biasanya kan tulisannya itu sangat cepat sekali, dengan mata kami yang sangat terbatas itu nggak tertangkap. Dan juga untuk yang gerahita juga demikian ya, jadi ketika dia membaca, kemungkinan besar matanya atau pemikirannya belum sempat sampai, tapi informasinya sudah berlalu begitu saja. Ya. Ya Pak, mungkin ada yang mau ditanggapi? Ya, memang itu bagus sekali apa yang disampaikan Bu Merlin, dan kemarin juga sudah kita sampaikan dalam rapat koordinasi gugus tugas supaya kita perbaiki, kita evaluasi. Mudah-mudahan nanti ke depan Bu Marlin sudah berubah dan kita tetap komit bagaimana caranya melakukan perubahan. Terima kasih sarannya. Terkait selanjutnya nih, terkait dengan akses pencegahan itu sendiri, akses disabilitas dalam hal pencegahan. Jadi disebutkan bahwa untuk layanan kesehatan sendiri, ini untuk pencegahan salah satunya adalah deteksi dini, baik itu bagi penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Nah, untuk deteksi dini sendiri, Pak, baik itu rapid test maupun PCR, apakah sudah ada dilakukan secara khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas sendiri di Sumatera Utara? Atau mungkin di Kota Medannya secara khusus? Baik, terima kasih Bu Siska. Terkait dengan rapid test dan uji swab, khususnya kepada kawan-kawan disabilitas, kami ingin menyampaikan untuk 25 panti kita yang ada, belum dilakukan, tapi akan dilakukan. Karena kita kan baru menerima surat protokol kesehatan dari Dirjen Resos. Selanjutnya, sesuai dengan petunjuk, kita sampaikan ke pimpinan untuk kita tindak lanjuti, bagaimana tindak lanjutnya. Terkait dengan tim yang ada di gugus tugas juga kan sangat minimal. Sementara mereka juga terus bekerja melakukan rapid test dan swab itu ke yang lain. Kita sudah menyampaikan dan sedang menunggu penjadwalan kapan rencananya ke panti. Kita berharap, ya ini kan sudah lebaran, sudah bisa dilakukan khususnya kepada panti-panti kita yang di rumah panti. Untuk di luar panti kita tetap sarankan, paling tidak nanti uji petik untuk Kota Medan yang terdekat dengan gugus tugas. Ini bisa kita lakukan supaya ada pembandingan dari panti yang diurusin negeri, pemerintah, dan panti ya, berarti sudah akan dijadwalkan ya Pak. Nah, ini kemudian jadi menarik karena pemerintah sendiri itu lebih terfokus kepada panti atau organisasi yang memang sudah terdaftar. Nah, kalau terkait dengan teman-teman penyandang disabilitas yang dia mungkin tidak terdaftar di panti atau katakanlah penyandang disabilitas yang terlantar atau tidak ada keluarga yang tinggal sendiri, ini bagaimana Pak? Kita tetap mengurusin itu, tapi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Saya pikir, insya Allah mudah-mudahan sampai sekarang terkait dengan terlantar dan berkaitan dengan itu kita terus mengurusinya. Dan banyak semuanya itu diantarkan ke dinas sosial dan selalu kita urusin protokol kesehatannya dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Kita tidak pernah menolak Ibu, kita tidak pernah melakukan penolakan terhadap hal-hal yang terkait dengan kita. Kita sampaikan dulu untuk terima kasih Pak. Kita sampaikan dulu kepada teman-teman yang sudah bergabung, mungkin ada pertanyaan bisa di chat di roomnya, di chat roomnya itu bisa di chat ke everyone, yang to everyone. Jadi semuanya bisa lihat pertanyaannya, karena mungkin kita di sini tidak menyediakan pertanyaan lewat video, takutnya nanti sinyalnya tidak stabil. Jadi apabila ada yang ingin bertanya bisa di chat aja langsung. Kemudian boleh saya sampaikan? Oh iya, gimana Kak? Jadi selain yang 25 panti tersebut yang sudah terdaftar, saya mau mengajukan permohonan bahwa yang sebaiknya mendapatkan prioritas utama adalah panti-panti yang berhubungan dengan anak-anak disabilitas. Jadi yang seperti kita katakan panti sosial yang
seperti karya murni, ya Pentra atau YPAC atau yang isinya itu anak-anak. Karena anak-anak ini sekarang kan menjadi sorotan ya, ada 800 anak yang terkena COVID-19 positif dan 129 diantaranya meninggal. Nah, juga di Jakarta dari pengalaman kami dengan rekan kerja, yang kena itu anak-anak. Dan saat anak-anak ini kena dengan disabilitas, mereka akan cenderung mengalami kesedihan ya, karena kan kadang mereka komunikasinya sangat sulit gitu. Dan penyebaran sangat cepat. Bayangkan di Jakarta, satu kena, kemudian satu panti semuanya dilakukan rapid test, dan kemudian satu panti dilakukan yang namanya isolasi mandiri. Nah, kami nggak mau melihat itu kemudian terjadi di Sumut atau terjadi khususnya di Kota Medan ya. Karena anak-anak ini sangat sedih sekali dengan keterbatasan mereka, mereka harus positif dan masyarakat di sekitar panti itu juga harus jadi ikut berpartisipasi dalam hal ini. Jadi mohon secara khusus diperhatikan panti-panti yang berisi anak-anak. Baik, terima kasih sarannya Bu Merlin. Memang skala prioritasnya begitu. Kita nanti prioritas untuk panti anak-anak. Ya. Dan berkaitan dengan hal-hal masukan tadi, ini menjadi asumsi kami lah untuk melaksanakannya prioritas pertama, supaya kita ke lokasi panti anak-anak. Baru kita nanti bergeser ke tempat yang lain. Hal-hal yang lain mungkin nanti saya berharap Bu Merlin juga bisa nanti menyampaikan ke saya by WA, kira-kira bagaimana langkah-langkah selanjutnya supaya bisa kita lakukan. Begitu Kak Merlin. Nah, terkait dengan tadi yang deteksi dini untuk anak-anak di panti tadi. Nah, terkait untuk deteksi dini tadi. Jadi pada saat deteksi dini tadi di awal Kak Merlin sudah menyebutkan, jadi ada kendala terkait dengan SOP dari tenaga medis itu sendiri, SOP dari pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rapid test maupun PCR. Nah, apakah dari tim gugus tugas sendiri atau dari Pemprov sendiri sudah ada SOP untuk penyandang disabilitas sendiri, Pak, yang secara khusus? Baik, terima kasih. Untuk SOP terkait dengan rapid test untuk disabilitas, memang belum ada SOP yang disiapkan secara detail. Tapi sudah menjadi pembicaraan lebih lanjut di gugus tugas untuk melakukan terkait dengan itu. Kami dari dinas sosial yang membawahi disabilitas ini, khususnya di panti, kita terus mendorong dari gugus tugas supaya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang tergabung juga dalam gugus tugas bisa melakukan hal demikian yang pertama sekali ke kita. Berkaitan dengan itu juga, untuk SOP, kami juga sudah menyampaikan apa yang disampaikan sesuai dengan pedoman dari Dirjen Resos. Itu bersama-sama kita lakukan. Makanya saya sampaikan tadi, kita sudah menekankan di gugus tugas supaya pilot proyek utama itu disabilitas untuk Kota Medan, khususnya anak-anak ini bisa dilakukan segera untuk rapid test dan swab, sehingga tidak terjadi hal-hal tadi seperti yang disampaikan Bu Merlin. Anak-anak kita terpapar COVID-19 di panti anak. Baik. Nah, terkait dengan akses disabilitas untuk pencegahan ini sendiri. Ya, gimana Mbak? Halo? Halo? Ya, terkait dengan akses disabilitas. Jadi, baik itu akses kesejahteraan dari penyandang disabilitas sendiri. Jadi yang, iya Pak? Ya, gimana Mbak? Ya, terkait dari akses disabilitas yang sudah kita bicarakan untuk pencegahan sendiri, berarti ada akses informasi, kemudian mengenai kesejahteraan atau penyaluran bantuan, dan juga mengenai pelayanan kesehatan dan pendampingan. Nah, kemudian terkait dengan pendampingan ini sendiri, dari Kak Merlin, bagaimana tanggapannya terkait dengan pendampingan bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan? Karena tadi sudah disebutkan ada kendala-kendala terkait dengan kondisi dari penyandang disabilitas sendiri, ada hal-hal yang dia tidak bisa dipisahkan dari penyandang disabilitas sendiri, sementara itu bisa menjadi apa ya namanya? Itu bisa jadi media atau medium untuk penyebaran virus COVID-19 ini sendiri.
Bagaimana Kak Merlin? Ya, jadi menurut saya sebaiknya kita mengambil langkah ya, seperti misalnya memberikan pendampingan itu bisa kalau misalnya melalui video itu bisa melalui sosialisasi televisi ya tadi ya. Jadi untuk pencegahannya lebih baik itu melalui televisi, melalui YouTube itu dimasifkan karena memang akses informasi yang paling utama saat ini sangat populer adalah YouTube atau televisi, di mana ya ada teman-teman kami yang nggak mengerti cara menggunakan masker, jadi harus dijelaskan bahwa masker itu talinya dikaitkan di telinga, di sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian menutupi mulut. Karena teman-teman kami yang pertama kali dikasih masker, dia kemudian pakainya seperti ini. Nah, karena dia nggak melihat orang lain memakainya seperti apa. Jadi kemudian dia terjadilah kesalahan. Nah, karena itu perlu adanya pengajaran gitu. Kalau untuk anak-anak yang bahkan tidak melihat atau ada gangguan ganda seperti anak-anak siswa yang kami pegang, itu biasanya harus dipegangkan secara langsung oleh orang tuanya. Jadi kita selain mensosialisasikan cara penggunaannya, kita juga harus mensosialisasikan keluarga dalam mendampingi anak dalam penggunaan alat-alat kesehatan seperti masker tadi, bagaimana teknik mencuci tangan, itu harus diajarkan secara audio dan dihimbau kepada orang tua dan pendamping anak untuk melakukan cara-caranya itu. Baik itu kepada anak kecil atau dewasa ya. Kadang-kadang barang baru gitu, jadi kita kurang paham ini sebenarnya apa dan bagaimana cara pakainya. Nah, untuk masyarakat disabilitas yang akhirnya sekarang seperti tunanetra itu sudah turun ke jalan atau seperti tunadaksa itu sudah tidak punya pekerjaan. Kemudian saya pikir begini ya, sebenarnya di luar negeri ini ada sangat banyak orang yang membantu disabilitas dengan caranya. Seperti contohnya, melibatkan para disabilitas untuk menjahit masker untuk para dinas dan petugas-petugasnya, kemudian untuk menjahitkan mungkin baju kerja atau menjahitkan APD. Nah, kemudian diberikan modal kepada mereka atau lokasi kepada mereka, dimasukkan secara shift bergantian supaya tetap bisa menjahit dan produktif. Itu yang pertama. Nah, untuk tunanetra sendiri mungkin ada kesulitan dalam proses jahit-menjahit. Saya dengar dari teman yang ada di Asia Pasifik, mereka mulai melakukan training kepada anggota tunanetra untuk memijat menggunakan sarung tangan. Kenapa harus di-training? Kenapa harus didatangkan instruktur? Karena ketika kita pakai sarung tangan, bagi saya yang sudah mengetes ya menggunakan APD lengkap, walaupun hanya sebagai simulasi, kita merasakan mati rasa, karena ujung-ujung jari kita ini adalah penglihatan kita. Ketika ujung jari ini ditutup menggunakan sarung tangan, maka kita tidak bisa merasakan apapun. Objek apapun yang kita sentuh terasa semua sama. Karena itulah sangat penting untuk dilakukan training. Bagaimana melakukan proses pijat menggunakan sarung tangan. Kemudian yang jadi pertanyaan nanti dari masyarakat, ini higienis enggak? Ini bisa dipercaya enggak nanti dia ada virusnya? Nah, karena itu juga penting disediakan satu lokasi, sentralisasi. Kita sebut sentralisasi, yaitu tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pijat bagi para tunanetra, didatangkan secara bergilir, dan sebelum mereka itu melakukan pijat, mereka itu memang sudah dinyatakan bersih dari virus, menggunakan alat-alat sesuai standar, jadi satu pasien, satu sarung tangan ya, tidak digunakan sarung tangan untuk 2 atau 3 pasien, dan kemudian mereka itu diberikan wadah untuk tempatnya, jadi bisa tetap produktif. Karena saya menyadari juga ya, nggak mungkin pemerintah atau masyarakat sekitar kemudian terus-terusan memberikan bantuan makanan atau sembako. Pasti akan ada masa di mana mereka ini harus mulai produktif, mereka harus mulai bekerja. Tidak mungkin tangan terus di bawah. Nah, karena itu kita harus bantu. Kita harus bantu melakukan berbagai upaya agar mereka menemukan pekerjaan apa yang paling tepat sesuai dengan keterampilan mereka masing-masing. Itu yang untuk para pekerjanya ya. Ya untuk anak-anak akan mulai sekolah. Nah, untuk anak-anak penyandang disabilitas juga harusnya diberlakukan seperti itu, giliran. Jadi, pada saat SMP mau masuk, misalnya hari ini masuk kelas 1, besok masuk kelas 2 gitu. Jadi, dengan bergiliran itu akan terasa lebih safety atau lebih aman. Dan juga sebelum dimasukkan ke sekolah kembali, anak-anak, baik keluarga anak maupun anak, dan juga guru, staf pengajar, semua telah melakukan rapid test untuk mengetahui bahwa benar-benar anak datang ke sekolah dalam kondisi dia free virus, sehingga tidak ada terjadi saling penularan satu sama lain,
dan sebelum masuk gedung itu tetap seperti biasa dilakukan sanitizing tangan, cuci tangan dengan baik, dan juga dilakukan pengecekan suhu. Jadi untuk SLB yang mungkin tidak mampu untuk menyediakan hal-hal tersebut, mohon ada pihak terkait yang membantu, baik dinas kesehatan atau dinas pendidikan, memberikan bantuan seperti tempat wastafel cuci tangan dengan air mengalir di depan pintu masuk sekolahnya, atau bagi yang nggak mampu beli termoscan, dibantu belikan, dan juga dibantu cara pakai termoscan ini seperti apa. Gitu. Sehingga tidak ada penularan dari antara disabilitas ke disabilitas dalam kalangan anak sekolah maupun dari kalangan panti. Karena dari pengalaman juga ya, anak-anak ini kalau dia tertular ini lebih sulit untuk menangani mereka karena kendala komunikasi dan juga ada yang kemandiriannya masih di bawah rata-rata. Jadi kemungkinan besar mereka ini akan lebih sulit untuk dilakukan yang namanya isolasi di rumah sakit. Karena itulah kita harus sangat concern ya dalam mencegah hal-hal tersebut. Dan juga untuk tunanetra yang dewasa atau disabilitas dalam usia dewasa, sama demikian. Jadi ketika dia masuk ke tempat isolasi, mereka akan butuh dampingan ekstra. Karena itu kita harus cegah dulu sebelum mereka terpapar. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Merlin. Mungkin itu juga salah satu masukan untuk sebagai jalan keluar untuk memenuhi akses bagi penyandang disabilitas sendiri dalam hal pencegahan dari COVID-19 di Sumatera Utara. Seperti itu ya Kak. Nah, tadi Kak Merlin menyebutkan bahwa untuk anak-anak penyandang disabilitas sendiri, dia diupayakan untuk bergantian untuk masuk sekolah. Mungkin di kantor-kantor juga sekarang seperti itu, jadi kadang WFH, kadang WFO. Dan ini juga yang kita lihat akan dilaksanakan untuk fase menuju new normal nantinya. Nah, ada wacana bahwa bulan depan kita akan masukin new normal. Nah, untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri nih, untuk Pak Chairin, sepengetahuan saya, per tanggal 29 Mei hari ini, itu tanggal terakhir dari perpanjangan masa darurat di Sumatera Utara kemarin. Apakah mungkin selanjutnya akan diperpanjang lagi atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Bu. Kami ingin sampaikan, sebenarnya hari ini saat yang bersama kita FitCon ini sedang dilakukan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Bu Siska tadi, apakah berlanjut, atau bagaimana, atau mungkin situasinya new normal dengan protokol kesehatan COVID-19 kita lakukan. Saya belum bisa jawab karena sedang berlangsung ini, Bu. Iya. Nah, ya nanti kita akan sampaikan kemudian ya terkait dengan apa kira-kira tindak lanjut keputusan bersama dari rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Mohon bersabar, akan cepat kita tindak lanjuti. Baik Pak, hal ini mungkin berkaitan juga dengan data yang sudah kami sebutkan di awal tadi. Jadi, dan saya lihat juga kemarin di media center lonjakan tertinggi di Sumatera Utara itu untuk kasus positif. Ya, jadi dan dari grafiknya sendiri itu kita lihat untuk bulan Mei itu yang paling banyak kasus positif yang meningkat, dan dari awal dimulainya status darurat pun sejak April sampai Mei itu grafiknya itu selalu meningkat. Nah, hal ini kemudian jadi pertanyaan juga, apakah ada upaya-upaya yang atau rencana yang dilakukan penanganan apabila nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, apabila misalkan kita sudah berada di new normal, apakah ada upaya atau rencana dari pemerintah sendiri, Pak, khususnya untuk teman-teman disabilitas, hal apa saja yang mungkin sudah disiapkan oleh pemerintah, misalkan seperti protokol kesehatannya atau program-program lainnya, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Mohon izin, mungkin kita ketahui bersama untuk kondisi Sumatera Utara, sebenarnya dalam tanda petik ini merupakan hari-hari yang berat karena terkait dengan laporan terdampak pandemi COVID-19 ini lagi naik-naiknya, tinggi-tingginya. Dan ini merupakan salah satu indikator saran kami kepada Pak Gubernur dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk nanti menentukan untuk kelanjutan darurat COVID
di Provinsi Sumatera Utara. Apakah pilihannya lanjut darurat atau memang kita memasuki new normal? Terkait dengan darurat atau new normal, kita sudah menyampaikan beberapa protokol untuk melaksanakan itu. Tapi mohon maaf, saya belum menyampaikan terkait dengan itu, karena pimpinan belum menentukan terkait dengan apa keputusan untuk melaksanakan di Provinsi Sumatera Utara. Apakah kita lanjut darurat, apakah new normal, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Mungkin itu Bu Siska sementara. Ya, Pak. Terima kasih Pak Cairin. Untuk teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya ini ya. Yang untuk Kak Lodiana Ayu, mungkin bisa diketik di chatnya langsung ya Kak, karena kita mengantisipasi kalau ada jaringan yang tidak stabil mungkin di sini atau di sana. Mungkin untuk teman-teman sudah bisa untuk drop pertanyaannya di chat room, biar kita tanyakan kepada narasumber kita. Oke, selagi menunggu teman-teman untuk bertanya di chat room, ini kita tanyakan lagi kepada narasumber kita terkait dengan pendampingan itu sendiri atau pemaksimalan peran pendamping kepada penyandang disabilitas. Nah, ini kita ketahui bersama ada penyandang disabilitas yang dia mungkin tidak bisa jauh dari pendampingnya, baik itu disabilitas netra atau mungkin disabilitas mental. Jadi dia membutuhkan bantuan secara langsung dan bahkan secara fisik dari pendampingnya sendiri. Nah, untuk hal ini dari Kak Merlin sendiri, apakah ada yang bisa dibagikan, Kak, dari pengalaman dari teman-teman penyandang disabilitas terkait dengan peran pendamping itu sendiri? Ya, jadi kalau untuk tunanetra sendiri, melalui konferensi telah saya ikuti, kebanyakan kita tidak ada pilihan lain selain untuk tetap bersama orang-orang terdekat yang bersih ya. Jadi akhirnya kalau misalnya kita sangat membutuhkan, saya contoh, suami istri dia tunanetra satu keluarga sehingga mereka butuh bantuan dari masyarakat untuk membeli kebutuhan. Kalau untuk kita bertemu dengan masyarakat, kita tuh harus pastikan bahwa kita memberikan hand sanitizer kepada setiap tunanetra individu per individu. Supaya apa? Jadi ketika kita start mau pegang tangan orang, kita harus bersihkan tangan kita menggunakan hand sanitizer. Kemudian setelah selesai memegang tangan orang tersebut, kita harus bersihkan tangan kita juga dengan hand sanitizer. Dan juga harus diajarkan dengan tepat cara menggunakan masker dan juga etika batuk kalau dia sedang sakit. Gitu. Nah kemudian untuk yang gerahita sendiri, rekomendasinya saya itu atau saya pikirkan lebih baik kalau mereka itu tetap bersama satu orang yang sama. Sehingga kalau misalnya mereka ini ada baiknya tetap di rumah, dan kalau misalnya dia harus keluar, harus diajarkan dengan bahasa yang sederhana, itu menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker. Dan juga melakukan pembiasaan. Jadi kalau untuk yang sekolah ya terutama, yang di rumahnya itu sedang pelajar di rumah, itu memberikan tugas kepada siswa untuk latihan menggunakan masker. Kenapa saya katakan harus diberi tugas latihan? Karena kalau kita pakai ini ya, ini benda asing bagi orang tunanetra atau bagi orang yang tunagrahita, yang dia nggak ngerti ini untuk apaan. Kemudian harus dilatih supaya dia betah menggunakan ini. Karena kalau dia nggak dilatih, dia nggak betah, dia pakai sebentar, kemudian dia buang. Nah, kemudian tidak ada perlindungan lagi untuk dirinya. Begitu juga dengan hand sanitizer, harus dibiasakan dan dilatih untuk dibawa di saku celananya atau di saku pakaiannya, sehingga kemanapun dia pergi, dia bisa melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah memegang orang. Baik itu orang yang satu yang sama terus, atau kalau kita ketemu masyarakat di jalan, itu bisa. Nah, kemudian yang jadi kendalanya adalah, sebenarnya kalau di Indonesia ini kan kita tetap butuh assist ya. Kalau di negara Asia yang lain, sudah banyak yang kemudian dia tidak membutuhkan assist atau tidak membutuhkan dampingan. Karena dia bisa menggunakan guiding block untuk pergi ke satu tempat, kemudian nanti di pasar atau di depan swalayan mereka sudah ada satu petugas di mana orang itu akan mencatat apa saja item yang ingin dibeli oleh si tunanetra ini, kemudian nanti dia akan membelikannya, dia tunanetra tinggal bayar. Nah, jadi tidak ada
cara lain ya selain mencuci tangan atau memberikan bantuan seperti itu kepada mereka, terutama yang gerahita juga ya. Gak mungkin yang gerahita itu bisa dengan cepat memahami sesuatu, karena itu harus informasi kuncinya adalah berulang-ulang dan konsisten. Diulang-ulang-ulang dan tetap disampaikan, tidak boleh bosan-bosannya. Dan untuk tunanetra seperti Kak Siska tadi ya, tidak bisa dihindari kami untuk menyentuh banyak hal. Karena itulah sangat penting sekali hand sanitizer tadi. Kita mau pegang. Kalau kita tidak pegang, kita tidak akan paham. Untuk tunadaksa juga demikian. Mereka butuh pendamping ya. Karena jalan kita masih belum ada jalan yang banyak yang akses ya. Sehingga ketika dia keluar harus ada yang bantu dorong kursi rodanya. Tentu protokol kesehatan sudah terlanggar ya. Karena yang menuntun atau mendorong kursi rodanya ada di belakang dia tepat. Nggak mungkin 1 meter ke depan kita mendorong kursi roda. Tidak mungkin. Karena itu masing-masing harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu pakai masker dengan benar, dengan baik, dan kemudian harus rajin-rajin hand sanitizer tadi. Karena itu ya mungkin untuk pemerintah sendiri agar bisa membantu mendrop atau mendistribusikan hand sanitizer dan masker kepada organisasi masyarakat tunanetra atau tunadaksa atau semua organisasi penyandang disabilitas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memberikannya kepada sekolah-sekolah. Karena hanya sekolah-sekolah dan juga organisasi kemasyarakatan ini yang benar-benar tahu siapa yang perlu. Benar-benar tahu bagaimana cara mengajarinya. Sehingga pemerintah tuh gak usah repot susah-susah lagi. Oh, ini cara pakai maskernya begini. Gak usah langsung dari orang ke orang. Tapi langsung melalui organisasi disabilitas itu. Nah, itu aja deh. Kak Merlin, menarik tadi disampaikan bahwa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bahkan sampai di ini bisa mengerti bahwa memakai masker ini penting dan agar dia bisa mengerti bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini bisa kita lihat sebagai wujud dari partisipasi instansi pendidikan ataupun dari organisasi penyandang disabilitas sendiri. Nah, apakah selain dari untuk anak-anak disabilitas itu, apakah ada dampingan atau partisipasi dari organisasi penyandang disabilitas sendiri kepada anggota-anggotanya yang dilakukan untuk sebagai wujud dampingan, baik itu dalam memberikan informasi atau dalam memberikan bantuan lainnya kepada anggotanya sendiri? Kak Merlin? Ya, dari organisasi disabilitas sendiri, ya biasanya mereka terkoordinasi dari ketuanya akan menyeleksi anggota mana yang sangat membutuhkan yang namanya bantuan. Nah, mereka akan menyalurkan bantuan secara merata kepada para anggotanya. Nah, kemudian bantuan ini biasanya dia dapat dari masyarakat, dari swadaya masyarakat lebih banyak. Dari pemerintah ada juga. Kami sangat berterima kasih ya sudah dibantu oleh Dinas Sosial, ada dari Pemda, dari istrinya Bapak Gubernur, ada dari Kodam, itu ada bantuan. Kemudian jumlahnya memang sangat terbatas, tapi masyarakat itu kan sudah membantu juga. Jadi kita saling mendistribusikan. Nah, kemudian pada saat penggunaan masker dan apa, mereka bersinergi. Jadi yang kayak tunadaksa itu dia jahit. Kemudian dia jual murah, kasihan tunanetra. Yang tunanetra itu belajar satu sama lain untuk menggunakan masker. Sehingga memang di organisasi masyarakat inilah tempat yang paling tepat kalau kita mau mengetahui bagaimana perkembangannya orang-orang disabilitas, bagaimana penyaluran bantuan. Seperti kemarin ada yang dapat BST ya, tapi BST juga yang dapat masih sangat sedikit, karena katanya disalurkan melalui Kepling tadi, melalui lurah atau camat. Nah, seperti yang saya sampaikan, itu memang sangat sulit ya, karena itu tadi, masyarakat ini yang disabilitas kadang-kadang ekonominya masih di bawah, dan hidupnya berpindah-pindah. Nah, untuk pendampingan sendiri, seperti yang saya katakan tadi, harus melibatkan masyarakat tetap. Karena kalau misalnya contoh suami istri tidak melihat, tentu dia butuh tetangga atau butuh orang sekitar, karena itu perlu cuci tangan sebelum pegang dan sesudah memegang orang. Sehingga orang itu tahu, oh kita bersih, kita bisa ditolong. Dan untuk para penyandang disabilitas itu sendiri, harus menjaga kebersihan diri, berpakaian yang bersih, melakukan pembersihan diri secara benar, dan juga tadi kalau misalnya yang bawa kursi rodanya itu sudah didesinfektasi. Jadi kayak memberikan bantuan desinfektan semprot itu juga sangat baik ya bagi penyandang disabilitas yang daksa untuk membersihkan kursi rodanya, sehingga pada saat orang mau bantu pegang,
dia yakin itu udah bersih. Udah selesai pegang, dia semprot lagi, dan dia yakin untuk membawa pulang kursi rodanya itu bersih. Jadi keluar bersih, pulang pun bersih. Begitu juga dengan tongkat. Jadi kami para tunanetra harus secara rutin mencuci tongkat saat keluar rumah dan masuk ke dalam rumah. Supaya tetap tadi, keluar bersih, masuk juga bersih. Karena itu memang penting sekali ya diberikan pendampingan seperti itu. Jadi semua orang bisa membantu. Karena kita tidak bisa pergi mandiri. Kita tidak banyak guiding block, tidak banyak jalan yang rata mulus untuk kita lalui dengan kursi mesin. Untuk naik kendaraan umum sendiri kursi mesin tidak bisa naik. Kita akui. Tapi nggak mesti kita terus mengeluh, tidak mesti kita terus menuntut harus sempurna. Hanya saja kita menuntut partisipasi aktif masyarakat untuk membantu selalu, dan partisipasi aktif dari pihak pemerintahan untuk memberikan bantuan berupa tadi alat-alat kebersihan itu, semprot desinfektan yang kecil supaya bisa dibawa kemana-mana, hand sanitizer yang semprot yang kecil juga biar bisa dikantongin, dan kemudian masker juga diberikan sehingga kita yang para disabilitas ini bisa tetap berdaya di tengah pandemi dan nanti di tengah new normal. Dan karena disabilitas ini juga ada jahit masker ya, jadi bisa langsung, misalnya pemerintah beli dari Tunadaksa kemudian dibagi ke disabilitas yang lain, seperti itu. Terima kasih Kak Merlin. Nah, itu tadi kan dia partisipasi aktif dari organisasi penyandang disabilitasnya sendiri kepada anggotanya. Nah, selanjutnya apakah ada partisipasi aktif dari teman-teman penyandang disabilitas sendiri untuk melakukan aksi aktif kepada masyarakat dalam hal pencegahan atau penanganan COVID-19 sendiri di masa pandemi ini, Kak Merlin? Nah, bagaimana kita mau melakukan pencegahan kepada masyarakat? Itu menjadi PR besar untuk kami. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pencegahan kalau diri kita sendiri aja bingung sebenarnya bagaimana membuat diri kita sendiri menjadi aman. Itu yang menjadi pertanyaan besar, seperti yang saya katakan tadi. Untuk makan sehari-harinya dia sudah mulai berkurang karena penghasilannya terus berkurang, lapangan pekerjaannya banyak yang kemudian gagal. Nah, akhirnya kita nggak bisa mencegah itu kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya kita keluar ke jalan atau bagaimana, kita sendiri itu tahu resikonya, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu demi kelangsungan. Kita masih butuh bantuan dari para masyarakat. Kita butuh dibantu. Nah, nanti kalau sudah berdaya, kemungkinan besar, ya partisipasinya disabilitas misalnya Daksa tadi bisa menjahit mungkin APD, itu akan membantu masyarakat. Dan juga masih bisa memberikan layanan pijat kalau tadi disediakan wadahnya. Jadi tetap bisa berguna untuk orang, tapi dengan catatan kita harus dibantu terlebih dahulu. Baik. Ya, berarti kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sendiri untuk berpartisipasi aktif adalah karena saat ini pun untuk berdaya mungkin sangat kecil kemungkinannya. Oleh karena itu sangat perlu bantuan baik dari pemerintah atau masyarakat, dan itu tidak terbatas hanya bantuan secara material saja, tapi juga secara non-material juga. Nah, di sini kita udah ada 2 tanggapan dari peserta. Ini saya bacakan dulu dari Bu Lodiana Ayu. Melihat kondisi sekarang ini, penularan COVID sudah semakin merebak. Untuk penyandang disabilitas perlu penanganan serius dan khusus. Misalnya kita bisa beri latihan untuk orang tua atau orang terdekat yang selama ini mendampinginya. Untuk pelatihan ini, sebaiknya pemerintah menyiapkan fasilitas khusus untuk anak disabilitas ini. Iya. Untuk Bu Lodian Ayu, ya terima kasih untuk tanggapannya Bu Lodian Ayu. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Lodian Ayu, selain dari tanggapan ini, kami persilahkan juga. Nah, selanjutnya ada dari Jonathan Sibarani dari Lembaga RBM yang ada di Sibolga. Tadi dijelaskan oleh pihak untuk 25 panti akan dilaksanakan rapid test. Lalu bagaimana orang yang tidak berbasis panti, misalnya kami yang telah melakukan pelayanan di lapangan, dan bagaimana dengan disabilitas yang tidak hidup di panti. Kemudian yang kedua, mengenai akses informasi lewat media sosial atau YouTube, bagaimana di pedalaman. Kemudian yang ketiga, untuk
bansos sendiri, syukur kalau bantuan telah disalurkan. Pertanyaannya, apakah bantuan itu bersifat umum kepada masyarakat atau khusus kepada disabilitas? Nah, ini juga pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu, terkait dengan rapid test yang di luar panti. Sepertinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Syairin sendiri, mungkin itu bisa berkolaborasi dengan Dinsos di daerah sendiri ya Pak, dengan organisasi penyandang disabilitasnya. Nah, apakah mungkin saya bisa sambungkan, apakah untuk kolaborasi itu sendiri dimungkinkan dari penyandang disabilitasnya atau panti lain yang mungkin tidak terdaftar dari 25 panti tersebut itu kepada pemerintah daerahnya untuk melaksanakan rapid test ini, Pak? Baik. Terima kasih, Mbak Rizka. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Sibarani, ya, Polga. Ya. Ya, selamat pagi, Pak. Yang pertama, sangat dimungkinkan rapid test itu dilakukan. Yang penting kuncinya berkoordinasi dengan gugus tugas kabupaten kota. Mungkin Sipolga dengan pemerintah, gugus tugas pemerintah kota Sipolganya. Sebenarnya bisa saja ke gugus tugas provinsi, tapi kan rentang kendalinya sangat jauh sekali, Pak Sibarani. Jadi saya menyarankan bahwa berkoordinasi ataukah menyurati gugus tugas pemerintah kota Sibolga untuk rapid test. Saya pikir itu pasti akan tidak lanjuti. Tinggal bagaimana bentuk koordinasinya yang dilakukan nanti oleh Pak Sibarani. Kemudian yang kedua, seperti aksi promosi oleh media sosial dan YouTube. Saya pikir ini kita kan punya pendamping ini. Kita punya pendamping, kita punya Peksos, kami juga punya pendamping Kementerian Sosial yang tersebar di seluruh Nusantara. Saya pikir ini tidak ada kendala ya, tidak ada kendala. Pasti mereka jemput bola dan kejar bola. Bagaimana menindaklanjuti? Karena ini sudah perintah Presiden. Kita harus semua membantu bergerak cepat. Bagaimana caranya untuk melakukan antisipasi pandemi COVID-19. Yang terakhir untuk bansos. Ya, untuk bansos ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Ini sudah berjibaku bagaimana caranya menyalurkan bansos, baik itu yang dari APBN, APB di provinsi, dan APB di kabupaten kota. Dengan basis datanya DTKS tadi, data terpadu kesejahteraan sosial, yang basis datanya itu di kabupaten kota. Sebelumnya kami ingin sampaikan bahwasannya untuk penyaluran bansos ini semuanya berbasis data DTKS dan non DTKS. Saya pikir itu semuanya pasti tercover. Apakah masyarakat umum, apakah penyandang disabilitas, sudah termasuk itu semua. Baik itu yang masuk dalam data DTKS atau yang non DTKS. Saya pikir itu Pak Sibarani. Ya, mungkin seperti itu dari Pak Syairin. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Sibarani sendiri mungkin ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan lagi, persilahkan. Nah, terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, Pak, ini juga sering dikeluhkan oleh teman-teman sendiri mengenai bansos. Katanya banyak daerah-daerah yang itu belum menerima atau belum adanya pencairan dari pemerintah daerahnya sendiri untuk penyaluran bantuan sosial khususnya kepada penyandang disabilitas. Apakah memang ada campur tangan langsung dari Pemprov sendiri untuk memonitoring atau mengevaluasi aktivitas dari pemerintah daerah sendiri untuk penyaluran bantuan ini, Pak? Baik, terima kasih Bu Siska. Terkait dengan bansos ini, penyalurannya, kami pemerintah provinsi kan tidak punya wilayah masyarakat. Sementara basis data itu kabupaten kota, karena mereka yang punya masyarakat kami serahkan kepada pemerintah daerah kabupaten kota, karena basis datanya juga dari mereka. Kami hanya mentabulasi data yang diberikan oleh kabupaten kota. Ketika itu tidak ada tepat sasaran, ketika itu ada semacam tanda petik penyimpangan, seharusnya itu bisa juga dirubah di tingkat kabupaten kota dengan SOP, mekanisme, dan prosedural yang ada, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan tingkat kabupaten. Segala sesuatunya pasti bisa dievaluasi, dan segala sesuatunya pasti bisa diluruskan sepanjang kita mau berkoordinasi antara satu dengan yang lain. Saya pikir itu Bu Siska. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan masih dengan bantuan sosial ini sendiri Pak, apakah memang
seperti yang dikatakan tadi itu hanya diberikan kepada masyarakat umum saja, artinya kepada semua yang dia terdampak dan memang tidak mampu, ataukah memang ada pendataan secara khusus bagi penerima penyandang disabilitas sendiri, Pak, dari Dinas Untuk Sosial? alokasinya dari Kementerian Sosial dan sampai dengan jajaran ke bawah, pemerintah provinsi, itu alokasinya masyarakat miskin terdampak COVID yang termaktub dalam data DTKS dan data non-DTKS. Maksudnya apa? Seluruh masyarakat, baik itu masyarakat umum dan penyandang disabilitas. Kepala keluarganya semuanya dibantu di situ. Kemudian yang kedua, ada juga bantuan dari dana desa. Bantuan dana desa ini dari Kementerian Desa. Nah, itu juga basisnya di desa. Tapi itu tidak kita campuri, mereka punya SOP tersendiri untuk menyampaikan bantuan dari sumber dana desa. Baik. Terima kasih Pak Zairin. Mungkin ada dari teman-teman peserta sendiri yang mau bertanya lagi, persilahkan untuk diketik di chat room. Nah, selanjutnya Pak, terkait dengan, tadi kita sudah membicarakan tentang permasalahan atau kendalanya sendiri, baik itu dari pencegahan maupun penanganan. Nah, apakah ada jalan keluar atau upaya dari pemerintah sendiri untuk yang secara nyata ya untuk mengupayakan akses disabilitas ini sendiri, Pak, terkait dengan pencegahan dan penanganannya? Ya, Bu Siswa. Ya. Halo, kurang jelas, Mbak? Oh iya, saya ulangi lagi ya, Pak. Tadi kan kita sudah bicarakan tentang permasalahan atau kendala yang dialami baik dari pemerintah maupun dari penyandang disabilitasnya sendiri. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apakah ada upaya yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah atau mungkin sedang dirancang untuk teman-teman penyandang disabilitas sendiri, Pak, dalam hal untuk meningkatkan aksesnya dalam pencegahan maupun penanganan COVID-19? Baik, terima kasih. Untuk kami Dinas Sosial Provinsi yang merupakan tugas pokok fungsi kami untuk mengamankan 25 panti yang ada di Provinsi Sumatera Utara, kita terus berupaya bagaimana caranya meningkatkan permakanan untuk warga binaan sosial di panti. Itu yang pertama dulu. Tahun ini kita sudah tingkatkan. Tahun depan 2021 terus kita tingkatkan sampai dengan standar pelayanan yang maksimal. Kemudian yang kedua terkait dengan rehab gedungnya dan pengadaan alat-alat keterampilan. Berikut juga hal-hal yang berkaitan dengan itu yang dibutuhkan warga binaan disabilitas tadi. Ya, kita sudah menghimpun beberapa data dari 25 panti kita, kira-kira apa sih kira-kira prioritas yang mereka mintakan. Kita sudah datakan, kita sudah rancang, kita sudah petakan bagaimana caranya nanti, mudah-mudahan tahun 2021 bisa lebih baik lagi daripada tahun 2019 untuk warga binaan panti kita. Saya pikir itu. Kemudian untuk rekan-rekan di panti swasta yang lain, kami juga terus berpikir. Paling tidak pada saat hari-hari besar. Ya, pada saat hari-hari besar setiap tahun kita bisa melakukan, kita bisa memberikan bantuan-bantuan apa yang bisa kita bantu. Apakah itu bantuan sembako atau bantuan yang lain yang berkaitan dengan itu. Paling tidak itu, untuk khususnya panti swasta. Bukan berarti kita hanya mengurusin yang 25 panti saja, tapi yang lain juga kita upayakan share walaupun sedikit. Seperti kata pepatah, waspada, walaupun sedikit pasti ada. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Zairin atas penjelasannya. Nah, masih terkait dengan penyaluran bantuan ini Pak. Jadi ada, kemarin saya dihubungi oleh teman dari pendamping disabilitas sendiri, jadi ada kendala bahwa dalam hal penyaluran BST itu sendiri, itu sering tidak melibatkan pendamping. Padahal mungkin bagi penyandang disabilitasnya sendiri, ini sering tidak mendapatkan informasi atau sulit untuk mengolah informasi terkait adanya BST ini sendiri. Jadi banyak yang tidak mengerti bagaimana caranya untuk mendapatkan BST dan ini gunanya apa, seperti itu. Nah, disitulah seharusnya ada fungsi dari pendamping itu sendiri. Nah, apakah memang ketentuan dari penyalurannya itu sendiri memang tidak mengikut sertakan pendamping atau bagaimana, Pak? Ya, baik, terima kasih. Untuk terkait dengan BST dari Kementerian Sosial, yang alokasi APBN, ya, sebenarnya sudah ada mekanisme SOP yang diatur. Saya pikir pemerintah kabupaten kota juga sudah mensosialisasikan itu.
bahwasannya setiap kabupaten kota ada pendamping PKH, ada kayak tenaga kerja dan sosial kita yang ada di kecamatan, yang tersebar di seluruh kecamatan dan kabupaten. Mereka ini membantu menyampaikan, mendata, memutakhirkan data, sekaligus juga menyampaikan kira-kira siapa masyarakat yang berhak dan masuk dalam kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut. Yang selanjutnya data ini dikumpulkan, diformulasikan, dievaluasi, diverifikasi dan validasi. Kira-kira siapa yang berhak. Setelah itu dikirimkan ke Jakarta, tembusan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan verifikasi ulang, dan itu berhak untuk mendapatkan bantuan BST alokasi APBN. Saya pikir itu. Iya Pak, berarti kemungkinan besar untuk daerah-daerah sendiri, berarti permasalahan mengenai pengikutsertaan pendamping ini kemungkinan memang pendampingnya sendiri yang kurang aktif untuk melakukan pendataan dan kurang aktif untuk menyalurkan atau menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyaluran BST itu sendiri ya Pak. Ya, saya pikir ya, terkait dengan pendamping kita ya, namanya juga pendamping juga manusia. Kemudian terkait dengan pendataan ini kan cepat sekali berubah, ada yang meninggal, ada yang pindah, atau bagaimana, ini kan terlalu cepat sekali berubah. Makanya diperlukan pemutakhiran data terkini. Nah, terkait dengan pemutakhiran data itu sendiri Pak, apakah ada upaya-upaya yang dilakukan, mungkin ada pemutakhiran data terkininya mungkin secara berkala seperti data COVID-19 mungkin setiap hari sekitar pukul 4 atau 5. Itu inisiatif sendiri dari pendamping dan pemerintah daerah untuk menghimpun datanya, atau bagaimana Pak? Sebenarnya begini, kita kan sudah mendapat surat tindasan dari Kementerian Sosial ditujukan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan perbaikan data dengan menggunakan semua elemen, bukan hanya pendamping, mulai dari perangkat kepling, dusun, desa, kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten, dinas sosial dan jajarannya, tenaga kerja kesejahteraan sosial, pendamping PKH, dan semuanya melakukan perbaikan data. Bukan hanya karena terdampak COVID ini, saya kira begitu. Jadi data-data yang sudah masuk sekarang ini harus dikasih ulang lagi, dimutakhirkan lagi, sehingga nanti untuk bantuan berikutnya kita berharap tidak salah sasaran lagi. Saya pikir itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Chairin. Mungkin kita beralih ke Kak Merlin lagi ya. Atau ada teman-teman yang mau bertanya kembali, silahkan untuk mengisi kolom chat-nya. Ya, sejauh ini baru ada 2 orang yang menanggapi ya. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan ya teman-teman. Nah, untuk Kak Merlin, terkait dengan penyaluran bantuan tadi untuk BST sendiri, apakah memang untuk BST ini bisa menjawab kebutuhan dari penyandang disabilitas dalam masa pandemi ini, Kak? Menurut teman-teman disabilitas yang selama ini Kakak dengar. Kak Merlin? Bisa diulangi Kak? Nggak dengar tadi? Oh ya. Nah, terkait dengan penyaluran BST tadi, Kak, ini apakah memang bantuan seperti itu, ada bantuan BST ini bisa menjadi jawaban bagi teman-teman penyandang disabilitas sendiri selama masa pandemi ini menurut Kak Merlin dan teman-teman disabilitas yang selama ini? Nah, untuk penyaluran BST ini sebenarnya sangat membantu ya untuk para penyandang disabilitas, karena seperti tadi saya katakan, kita udah banyak kehilangan pekerjaan atau penghasilan kita, sehingga tadi banyak sekali yang turun ke jalan. Ya, kita pun kan sebenarnya harusnya berpikir ulang gitu. Mereka ini kalau turun ke jalan tentu saja akan membawa dampak untuk penularan kepada masyarakat dan juga kepada dirinya sendiri. Karena itu BST ini sangat penting, tapi lebih penting lagi jika BST ini disalurkan memang tepat kepada penyandang disabilitas yang memerlukan. Karena kita ini masyarakat disabilitas ini ada yang mampu, ada yang tidak.
Nah, seperti yang dibilang tadi sama Bapak Chairil, bahwa memang sudah dilakukan pendataan. Nah, kita mohon sekali, pendataan untuk disabilitas ini, please, libatkan organisasi masyarakat, organisasi disabilitas. Karena apa? Yang mengetahui datanya orang disabilitas lebih banyak diketahui oleh para penyandang disabilitas itu sendiri, dalam hal ini adalah organisasi masyarakat. Karena tadi, nggak akan efektif kalau kita mendata mereka melalui kelurahan, melalui kecamatan, karena hidupnya mereka itu pindah-pindah. Jadi kalau kita mau memutahirkan, belum tentu dengan gampang bisa mutakhir. Karena apa? Dalam waktu sebulan aja mereka bisa jadi sudah pindah lagi. Bulan depan pindah lagi, bulan depan pindah lagi. Karena memang perekonomiannya mereka itu belum mencukupi. Kan seperti kita lihat ya banyak di berita ya, bahwa ada orang yang akhirnya diusir dari kontrakan tidak mampu bayar, banyak orang yang akhirnya tidur di jalan. Itu sangat berpotensi besar terjadi kepada masyarakat disabilitas. Nah, kemudian juga BST ini kenapa sangat penting dibagikan? Karena masyarakat ini kadang yang disabilitas, dia ada anak, dia ada keluarga. Kalau benar-benar dia tidak ada penghasilan, maka anak bukan cuma disabilitasnya yang terlantar, tapi keluarganya ikut. Karena biasanya mereka ada yang sudah berumah tangga. Kayak Kak Merlin, izin sebentar. Ini Pak Khairin mau undur diri karena harus menghadiri rapat. Jadi mungkin Siska boleh Pak Khairin untuk closing statement dulu sebelum meninggalkan forum diskusi kita ya. Izin Kak Merlin. Ya, mohon izin ya Bu Siska, Bu Merlin. Saya harap kita bisa bergabung di kesempatan yang berbeda. Tapi satu hal, mohon izin, saya mau bergabung dengan rapat gugus tugas. Apa yang tadi saya sampaikan untuk menentukan setelah hari ini, apakah kita masuk ke darurat tetap, apakah lanjut ke new normal dengan protokol kesehatan nanti yang akan ditentukan oleh Bapak Gubernur. Closing statement dari saya, kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Sosial, menyambut baik masukan-masukan yang disampaikan tadi oleh kawan-kawan. Saya berharap setelah ini tidak putus hubungan komunikasi kita, karena ke depan kami sangat komit bagaimana caranya melakukan pencegahan disabilitas khususnya di Panti terkait dengan tadi pelaksanaan rapid test, swab, dan peningkatan terhadap penyandang disabilitas. Saya berharap juga pemerintah provinsi dinas sosial belum bisa berbuat banyak. Tapi begitupun saya berharap dan saya sepakat bahwasannya tugas-tugas ini merupakan tugas bersama. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Ke depan mari bersama kita untuk bekerja bersama bekerja untuk lebih meningkatkan lagi status kualitas pekerjaan kita khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, mohon izin, mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumur bermanfaat. Terima kasih Pak Khairin. Oke, Siska silakan dilanjut. Terima kasih Pak Khairin untuk kehadirannya. Mungkin tadi untuk Kak Merlin yang dia terpotong, bisa dilanjutkan Kak? Ya, jadi seperti Kak tadi saya Merlin? katakan, BST ini Silakan, memang Kak Merlin. Bisa dilanjutkan Kak? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, BST ini memang bagus sekali ya, sangat bermakna sekali untuk kita yang disabilitas, terutama bagi keluarga yang tidak mampu. Nah, untuk negara kita kan menyediakan BST. Kalau kita melihat atau bercermin dari negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, menyediakan bantuan langsung tunai. Bahkan ada negara yang juga menyediakan makanan siap saji bagi disabilitas yang mungkin belum mampu untuk memasak sendiri. Nah, makanya itu penting ya untuk melakukan pendataan supaya nih BST-nya benar-benar dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di masa sebelum pandemi aja, orang disabilitas nih biaya kehidupannya atau biaya untuk penghidupannya sendiri itu lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Karena tadi
Kalau misalnya orang bisa naik kendaraan umum, kita mesti naik kendaraan pribadi, baik itu Grab, beca sendiri, atau apalah itu. Karena kita melihat aksesibilitas yang masih belum merata. Nah, karena itu di masa pandemi lagi sekarang, lebih lagi dibutuhkan. Karena itu mereka itu butuh menghidupi dirinya, keluarganya, dan supaya dia tetap bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi tidak selalu meminta kepada orang, kita bantu dia BST, dan setelah itu kita bantu dia untuk mencarikan pekerjaan yang layak. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih Kak Merlin. Nah, terkait dengan pendataan tadi ya, apakah memang selama ini teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas ini ada di penyaluran bantuan itu? Mungkin ada pengalaman dari organisasi penyandang disabilitas sendiri? Ya, jadi pada saat mau pembagian BSD atau ada bantuan ini, pemerintah ini kan sudah meminta kita untuk menyerahkan data. Makanya saya tadi bingung juga kenapa katanya Bapak Cairin ini data lebih banyak diupdate dari perangkat pemerintahan saja. Padahal sebelumnya kami telah menyediakan data dan telah mengirimkannya kepada dinas sosial terkait, kepada dinas sosial Kota Medan, ada juga kepada kementerian, itu kita ada kirim data. Nah, saat itulah kita melihat BST ada muncul dan kemudian ada satu website yang kita harus cek apakah kita terdaftar atau enggak. Nah, dari yang orang-orang yang melakukan pengecekan masih sangat sedikit yang mendapatkan BST tersebut. Padahal sebenarnya sudah diberikan data dan sudah terdaftar gitu ya Kak? Sudah diberikan data. Jadi kami sudah dari organisasi itu inisiatif sudah mengumpulkan KK, KTP, bahkan juga ada yang menyediakan foto dari halaman depan dari buku rekeningnya. Dan kemudian ada mengisi formulir juga. Kita sudah melakukannya, kita sudah memberikan data. Iya, terima kasih Kak Marlin. Mungkin sepertinya kendala terbesar untuk penyandang disabilitas dalam masa pandemi ini mungkin terkait dengan pendataan ya, dari yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, ini ada pertanyaan, tapi sepertinya pertanyaannya lebih tepat diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara ya. Karena ini ada yang bertanya dari Ariel Listia, bagaimana jika ada disabilitas yang sebenarnya sangat butuh bantuan, tapi tidak terdata karena tidak mempunyai identitas seperti KTP dan lain-lain. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sairin sendiri, bahwa yang menerima mungkin bukan hanya yang terdata di DTKS, tapi juga non-DTKS, hanya saja pelaksanaannya yang memang tidak bisa dimonitoring secara langsung dari Pemprov sendiri ke masing-masing daerah ya. Dan ini mungkin jadi catatan juga untuk daerah-daerah kita masing-masing. Jadi kepada panti-panti atau organisasi penyandang disabilitas sendiri supaya juga lebih aktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada juga apa tidak memungkinkan apabila keluarga disabilitas yang terdampak mendapat gimana Kak? Sebenarnya untuk yang seperti yang dikatakan Ibu tadi itu, kita sendiri masyarakat dari organisasi masyarakat ya, kita ada juga loh yang mendata yang nggak punya KK, nggak punya KTP, bahkan ini sangat solider sekali orang penyandang disabilitas dalam organisasi. Jadi contoh, si A dia tidak punya KTP, kemudian tidak punya KK, nah kemudian dia sangat butuh bantuan. Sedangkan si B dia mungkin tidak begitu butuh, dia akan memberikan pada si A. Maka ada yang secara patungan bekerja sama memberi bantuan kepada si A yang nggak punya KK dan KTP tadi. Makanya sebenarnya organisasi disabilitas ini menjadi tempat yang sangat ideal gitu untuk membantu gitu ya. Jadi kalau sudah di drop di sana akan sangat dibantu sekali oleh para anggota-anggota ini untuk menyalurkannya gitu. Baik, Kak Marlin. Nah, terkait dengan hal itu, apakah ada dari organisasi penyandang disabilitas sendiri yang mungkin mendapati ada anggotanya yang sebenarnya terdaftar, tapi atau mungkin tidak bisa memenuhi syarat yang dimintakan untuk memperoleh bantuan itu? Nah, apakah ada untuk menindaklanjuti ke, nah ini ya tinggal terima aja, maksudnya kayak yang satu dapat, yang satu enggak, oh mungkin karena
datanya belum nyampe atau belum lengkap. Padahal kita sebenarnya sudah mengupayakan untuk melengkapi data itu sendiri. Apakah ada tindakan dari organisasi penyandang disabilitas sendiri, Kak, untuk menindaklanjutinya ke pemerintah setempat? Biasanya sih kalau dulu ya sebelum pandemi yang nggak punya identitas dibantu juga oleh organisasi untuk mendapatkan identitas. Nah, ketika memang betul-betul tidak bisa diupayakan lagi, seperti tadi yang saya katakan, biasanya masyarakatnya ini atau orang-orang di dalam organisasi akan saling patungan untuk bantu dia. Jadi kayak misalnya kita dapat bantuan hari ini, sepaket sembako. Nah, kemudian kita memberikan uang kepada organisasi sebesar Rp5.000. Nah, nanti Rp5.000 ini akan dibagikan kepada penyandang disabilitas yang belum menerima. Nah, selain dari pihak pemerintah, kita ada banyak juga dari donatur. Jadi kalau misalnya nggak dapat dari pemerintah, nggak dapat dari donatur A, nanti ada donatur B, ada donatur C. Sehingga yang menerima bantuan ini bisa digilir. Gitu. Akhirnya hampir keseluruhan anggota ini bisa mendapatkan. Berarti itu tergantung pada organisir dari organisasi penyandang disabilitas sendiri ya, Kak? Sedangkan untuk tindak lanjut ke pemerintahnya sendiri, kalau misalkan ada yang memang dia tidak pernah menerima bantuan, maka itu jalan keluarnya adalah organisasi atau anggota-anggota dari organisasi itu sendiri yang kemudian. Kak Merlin? Ya. Berarti selama ini kalau misalkan ada kendala, Kak, terkait dengan penyaluran bantuan yang tidak merata kepada teman-teman penyandang disabilitas di daerah-daerah, berarti kalau misalkan ada kejadian seperti itu, jalan keluar yang diambil oleh organisasi penyandang disabilitas sendiri adalah berusaha saling membantu satu sama lain. Tetapi sejauh ini belum ada tindakan langsung untuk koordinasi dengan pemerintah daerah sendiri ya, Kak? Ya, karena gimana ya, kita mau melakukan koordinasi di saat sekarang juga nggak memungkinkan. Kita yang akses sangat terbatas ya, apalagi sekarang, itu memilih untuk saling membantu daripada kita terus berharap kepada sesuatu yang sangat sulit kita jangkau. Nah, kalau sebelum pandemi, ini bisa kita usahakan, kita laporkan supaya dia dapat KTP, supaya dia bisa diurus kakaknya. Tapi untuk sekarang ini, kita ada mengalami sedikit kendala dalam hal-hal tersebut. Ya kalau kita mau mengungkapkannya kepada dinas, kan kita harus ada bukti ya. Dia memang gak ada kakak, gak ada KTP, dia masyarakat mana, kan kita gak tahu gitu. Jadi lebih baik kita membantu satu sama lain gitu. Baik, terima kasih Kak Merlin untuk penjelasannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Mungkin sekarang kepada Kak Merlin ya, karena kayaknya dari Dinas Sosial sudah left meeting room. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, persilahkan karena kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Oh iya, terkait dengan pertanyaan dari Josi Barani ini, apa tidak memungkinkan apabila keluarga disabilitas yang terdampak mendapat BST dan juga si disabilitas setengah keluarga itu sendiri? Apakah memang, kalau dari pengalaman Kak Merlin sendiri nih, apakah sudah ada cerita dari teman-teman disabilitas, apakah memang dia dan atau keluarganya yang mendampingi dia sehari-hari ini mendapatkan BST atau tidak? Kalau dari cerita sih orang disabilitasnya sendiri yang dapat, yang kita tahu dari anggota organisasi ada beberapa yang dapat, tapi masih nggak banyak sih. Jadi kalau yang pendampingnya, ya tentu kita nggak tahu ya, kita karena bekerjanya di organisasi disabilitasnya sendiri, jadi ketika saya tanya ke ketua sumutnya, katanya ada yang dapat memang, tapi nggak banyak. Oh, mungkin terkendala dengan pendataan itu lagi ya, Kak.
seperti yang tadi sudah Ya dijelaskan. bisa jadi gitu. Iya. Nah, karena sebenarnya ada menyediakan satu website tuh kita mengecek apakah kita Iya. terdaftar menerima BSD atau enggak. Iya. Jadi kita udah cek di website itu karena kita sudah menyerahkan data ya. Jadi kita cek di website dan ternyata di website ditulis tidak terdaftar. Nah, kalau mendapati keadaan seperti itu, Kak, ternyata tidak terdaftar, padahal sebenarnya menurut kita sendiri datanya sudah dikirimkan dan sudah lengkap. Apakah tidak ada upaya dari organisasi penyandang disabilitas sendiri, Kak, untuk menindaklanjutinya? Seperti itu. Sekarang para ketua dari penyandang disabilitas ini masih kemudian melakukan lagi audiensi ulang untuk mengupayakan supaya yang menerima BST ini bisa benar-benar dapat tuh, karena memang ya banyak mereka yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Jadi ketua-ketua organisasi akan bekerja dan berusaha untuk melakukan lobby lagi bagaimana tindak lanjut supaya anggota-anggotanya ini benar-benar bisa memperoleh BST. Ini ada satu tanggapan dari peserta kita, saya bacakan dulu, dari Carmila, pendamping disabilitas Kota Medan. Mungkin dalam pertemuan ini ada beberapa pendamping yang sudah bergabung. Untuk pendamping disabilitas rekrutan dari rehabilitasi sosial, ada 12 yang tersebar di Sumut. Terkait untuk pendataan, kita memiliki sistem informasi masalah penyandang disabilitas dari Kemensos, bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Untuk panti sudah ada beberapa yang terdaftar dan memiliki akun, seperti Karya Murni, Bakti Luhur, dan lain-lain khusus LKS disabilitas. Jadi lebih memudahkan pihak LKS untuk menginput data mereka. Begitupun yang di luar dari LKS kita sudah didata dan memang melibatkan organisasi disabilitas. Baik, terima kasih Carmila. Ini informasi yang penting juga bagi teman-teman untuk pendamping juga di luar Kota Medan. Jadi ada sistem informasi untuk masalah penyandang disabilitas dari Kemensos, bidang rehabilitasi sosial dari penyandang disabilitas. Nah, terkait dengan sistem informasi ini sendiri, Kak, apakah dari organisasi penyandang disabilitas HWDI atau Pertuni itu sudah terkoordinasi dengan sistem informasi ini, atau selama ini tidak pernah ada koordinasi dengan Dinas Sosial untuk pendataan? Nah, ini yang kita kemudian tidak tahu ya, apakah terkoordinasi. Kita sudah menyediakan data dan sudah menyerahkan, tapi kita tidak tahu status kita apakah sudah terkonek kepada link tadi itu atau tidak. Itu yang kita nggak tahu. Gimana Kak Mary? Mungkin bisa Ya, bilang, jadi, Kak, tadi sempat ke mute. Ya, jadi kita sebenarnya sendiri sudah menyediakan data ya, dan sudah dihubungkan dengan rehabilitasi dari Dinas Sosial ini. Nah, tapi kemudian apakah kita terdaftar dalam link ini atau punya account sendiri, kita juga tidak tahu. Itu yang dalam posisinya sekarang. Kalau data sih secara berkala kita selalu sediakan, kita selalu memberikan. Makanya kemarin dari Persatuan Tunanetra ada sebagian yang mendapatkan bantuan sembako juga dari Dinas Sosial. Itu dari organisasinya sendiri menyerahkan datanya kepada Dinas Sosial langsung ya, Kak? Iya, karena kan biasanya setiap tahun pun organisasi disabilitasnya dimintai data oleh Dinas Sosial maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu selalu ada minta, dan juga Dinas Sosial ya. Jadi kita ada menyerahkannya setiap tahunnya. Baik, terima kasih Kak Merlin. Mungkin kita waktunya sudah hampir habis. Nah, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan satu lagi. Nah, ini ada tanggapan lagi dari Carmila, Kak. Terima kasih Kak Merlin untuk informasinya. Untuk Pertuni dan HWDI sudah beberapa yang kita data. Lebih lanjut nanti kita boleh koordinasi ya, Kak. Siap. Ya, terima kasih untuk Carmila tanggapannya. Nah,
untuk Kak Merlin sendiri, dari apa yang sudah kita bicarakan selama hampir 2 jam ini, mungkin ada yang bisa disampaikan, Kak, untuk closing statement-nya. Dipersilahkan. Ya, jadi untuk penanganan kasus penyandang disabilitas ini sangat penting. Dan yang paling utama ditekankan adalah bekerja sama antara pemerintah, melakukan koordinasi dengan yang namanya organisasi penyandang disabilitas secara keseluruhan, baik dengan Pertuni, HWDI, PPDI, Gerkatin, NPC, dan lain sebagainya, sehingga data yang diperoleh itu benar-benar akurat dan juga langsung bersentuhan dengan orang disabilitas itu sendiri. Nah, untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan COVID-19 ini kita harapkan sekali bahwa ada yang namanya pelibatan dari penyandang disabilitas. Seperti pembuatan SOP untuk melakukan tes atau menyalurkan yang namanya rapid test tersebut, bagaimana cara-cara untuk melakukannya, itu libatkan kita para penyandang disabilitas, karena kita sendiri mengerti tentang bagaimana kondisi kita, bagaimana perasaan teman-teman kita, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi itu. Karena itu sangat penting untuk dilibatkan. Kemudian, yang menjadi sorotan utama juga adalah sangat penting melakukan pencegahan terhadap penyandang disabilitas anak. Karena akan menjadi kesulitan kita tersendiri untuk melakukan isolasi terhadap anak disabilitas yang sangat berkaitan erat kepada pendampingnya. Sangat tidak efektif dilakukan isolasi di rumah sakit nantinya, karena anak-anak ini membutuhkan mungkin keluarganya, mungkin membutuhkan pendampingnya. Karena itulah kita harus cegah sebelum mereka sendiri terkena. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan tes yang masif kepada setiap sekolah-sekolah, lembaga-lembaga atau panti-panti yang menangani anak-anak disabilitas. Juga melakukan pemberian peluang pekerjaan, memberikan pelatihan pekerjaan, dan kesempatan untuk memasarkan produk bagi para penyandang disabilitas yang sudah dewasa, sehingga kami tidak akan terus-terus bergantung kepada bantuan sosial pemerintah. Karena lebih baik kita memberikan alat pancing ikan daripada ikan itu secara langsung kepada suatu individu. Supaya apa? Dia akan merasa lebih bermakna, lebih berharga, dan bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Sehingga kami juga tidak selalu dilabel, oh, disabilitas harus dikasihani. Kita tidak mau ada label seperti itu. Tapi kita mau ada label, ya disabilitas berdaya. Dengan cara apa? Partisipasi masyarakat dan bantuan pemerintah. Nah, karena itu kita mohon sekali bantuannya kepada seluruh pihak untuk bekerja sama, melakukan koordinasi kepada penyandang disabilitas dan melibatkan penyandang disabilitas sehingga pencegahan penularan COVID-19 kepada penyandang disabilitas akan berkurang dan juga penanganannya nanti bisa sesuai dengan standar. Karena kita sadar kita punya keterbatasan, kita butuh bantuan. Kita sadar pada saat kita mengalami penyakit ini, kita nanti akan membutuhkan bantuan juga. Karena itu lebih baik mencegah daripada nanti harus mengobatinya dengan cara atau teknik yang lebih menantang. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Merlin untuk closing statement-nya. Nah, mungkin informasi juga untuk Kak Merlin dan teman-teman peserta lainnya. Jadi apa yang sudah kita bicarakan di sini, nanti semuanya akan saya rangkum dan akan dibuatkan resumenya. Dan nantinya dari resume ini pasti akan kita sampaikan kepada dinas terkait, khususnya dalam hal ini kepada narasumber kita tadi, Pak Cairin, dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Jadi jangan khawatir, apa yang sudah kita sampaikan di sini pasti akan kita sampaikan dan semoga kedepannya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah sendiri. Dan khususnya juga untuk masyarakat sendiri ya, seperti tadi kata Kak Merlin, sebenarnya bukan cuma pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat dan termasuk juga penyandang disabilitas itu sendiri harus berpartisipasi aktif dalam melibatkan dirinya dan saling membantu kepada teman disabilitas yang lain yang mungkin masih membutuhkan pendampingan secara khusus bagi keperluannya. Seperti itu ya, Kak. Nah, mungkin kita sudah sampai ke penghujung diskusi kali ini. Terima kasih untuk semuanya peserta yang sudah hadir. Tadi ada 20-an, sekarang sudah tinggal 15. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, yang sudah bertanya, yang sudah menanggapi. Dan terima kasih juga secara khusus untuk narasumber kita, pada Kak Merlin juga yang sudah bersedia untuk membagikan
informasi di Kongko Inklusif kali ini. Semoga kedepannya ada Kongko Inklusif selanjutnya kita bisa mendengarkan lagi untuk daerah-daerah lainnya. Jadi memang kemarin Kongko Inklusif yang pertama kita adakan di Medan, dan saat ini juga kita mendengarkan dari yang ada di Medan juga, tapi semoga untuk selanjutnya bisa menyasar ke daerah lainnya di Sumatera Utara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai moderator, saya undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam perkataan. Terima kasih semuanya, salam inklusif. Oke, terima kasih untuk Siska yang sudah memoderatorin Kongko Inklusif kali ini, dan saya mewakili Connect Team Pusat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, khususnya teman-teman yang sekarang lagi ada di Medan. Untuk informasi, minggu depan tanggal 6 kita akan ada Kongko Inklusif lagi dari Jogja. Jika nanti berkenan, teman-teman boleh pantau informasinya di Instagram @Connect Indonesia untuk mengikuti kongko-kongko selanjutnya. Saya mewakili Connectin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Salam menuju Indonesia inklusif. Sampai berjumpa kembali di kongko selanjutnya. Kak, kita foto dong. ya betul. Tadi Oh, saya iya. mau minta itu. Oke, Kak Cynthia mungkin bisa, boleh. atau gimana Kak? Teman-teman, oke. Cara yang kita foto Kita ini. teman-teman boleh buka kameranya. Yang berkenan untuk buka Kak Cynthia? kameranya untuk ya. Ya, untuk teman-teman boleh buka kameranya atau open kameranya untuk kita screenshot foto bersama. Kamerlin udah ada, oke. Untuk teman-teman yang lain yang berkenan boleh. Aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, ulang, baru ada teman-teman yang baru buka kameranya. Oke, bentar. Oke. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti akan di-share. Bye, terima kasih. Semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Makasih Merlin, bagus loh Merlin. Ya, terima kasih juga udah mengundang. Soalnya ini saya diundang jauh-jauh hari, jadi sudah mempersiapkan diri, bertanya kepada berbagai pihak dan mengumpulkan informasi. Jadi ya syukur bisa memberikan sesi kali ini. Terima kasih banget. Kameranya ini tadi Carmila minta nomornya, aku kasih ya. Iya, boleh. Iya, makasih Kak Merlin. Terima kasih. Izin untuk mengakhiri ya. Sampai ketemu kembali. Siap Kak Cynthia, Sampai jumpa. makasih Kak Cynthia.